Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua pada baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ayo Susan, pimpin teman-temannya untuk melakukan doa bersama. Kawan-kawan siap, kawan-kawan mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Siap. Putra, kenapa Putra? Putra ngantuk. Siang-siang. Nah, hari ini Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Pip. Kenapa Pip? Sakit. Kita Ibu absen dulu satu-satu ya. Nanti yang tidak masuk harap diberitahu dulu. Satu, Apip, hanya Pratama itu satu tadi ya. Langsung Andriansyah Arif, Agus Ramdhani, Lahir Suranto, Alhamdulillah hadir. Yang nggak ada cuma Nafi. Berarti kita harus menjaga kesehatan supaya tidak ikut sakit. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita untuk menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak silakan berdiri. Ibu pimpin dari depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia silakan duduk kembali. Di kelas 5 kemarin atau 6 sudah belajar tentang KPK dan FPB. Apa kepanjangan dari KPK? Kalau FPB? Sekutuan besar. Kita akan mengulang materi lagi, tapi di SMP ini nanti pelajarannya lebih mendalam. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih. 2. Siswa mampu menerapkan konsep KPK dan FPB untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi dari tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menyelesaikan permasalahan KPK dan FPB dari dua bilangan atau lebih. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita untuk menambahkan semangat, kita lakukan tepuk semangat. Ibu pimpin tepuk semangat. Sekarang kita mulai ke pembelajaran intinya.
Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan satu video. Silakan kalian amati. Ini penjelasan tentang penyelesaian KPK dan FPB. Nanti jika setelah videonya diputar, kalau ada pertanyaan boleh. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan menjelaskan cara untuk menentukan KPK dan FPB. Nah, setelah kita cari KPK dan FPB menggunakan M faktor, sekarang kita lanjut cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Kita lanjut cara yang kedua, yaitu mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Soal yang akan gunakan masih sama, mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Adik-adik tetap harus ingat apa ibu bilang lima. Supaya tidak lupa, maka tuliskannya. Karena pertama kita membuat tabel dari 12 dan 15. Nah, yang perlu adik-adik ingat, jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya langsung dinilai. Kita lanjut ke tabel lagi. Sama seperti mencari menggunakan common faktor, pembaginya itu dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 15 tidak bisa dibagi 2 ya, berarti tetap kita tulis 15. Nah, berikutnya kita bagi lagi, karena masih bisa dibagi 2, berarti kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 tidak bisa dibagi 2, tapi tetap lanjut kita bagi. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari kakak tentang menentukan KPK dan FPB. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sudah. Dari video tadi, Ibu mau tanya untuk ngetes nih tadi nyimak atau enggak. Dari video tadi, penyelesaian KPK dan FPB ada berapa cara? Dua. Yang pertama pakai cara? Yang kedua dengan cara? Kira-kira kalian lebih suka cara yang pertama atau yang kedua? Kedua apa pertama? Sekarang Ibu jelaskan dulu secara singkat FPB dan KPK. FPB itu kepanjangan dari sementara KPK KPK dan FPB penyelesaian tadi ada yang pertama dengan menggunakan pohon. Yang kedua dengan cara dibulat lagi dengan menggunakan pohon faktor. Pada pohon faktor kita baik itu pohon faktor maupun tabel, kita harus menggunakan bilangan prima, yaitu tadi dari video apa bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Bilangan prima di sini dimulai yang paling kecil angka berapa? 2. Itu 3. Ya. 4 masuk nggak? Yang mana bisa dibagi? 2. Terus 5. Terus 7. Terus 9 bisa dibagi 3 tidak? Berarti bukan termasuk bilangan prima. Habis 7 berapa? 11. Habis 11? 3 dan seterusnya. Dalam penyelesaian pohon faktor dan tabel, kita menggunakan
bilangan prima yang paling kecil harus dimulai dari yang paling kecil. Kalian tidak boleh mulai langsung dibagi 5, itu tidak diperbolehkan. Sekarang kita bahas dulu pohon fakta. Ibu langsung ke chat. Nanti ada pertanyaan buat kalian. Jadi tolong disimak. Ibu misalkan di sini 30, di sini 60. Selanjutnya 60. Kilo ya. Sekarang yang 60 sama dibagi dengan faktorisasi. Faktor bilangan prima yang paling kecil. 60 dibagi 2. Tidurnya habis. 60 dibagi 2 hasilnya 30. 30 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Berapa? 11 dibagi 2 bisa? Kalau tidak bisa kita naik habis 2 3. 15 dibagi 3 bisa? Bisa. Berapa? 5 dibagi 3 bisa tidak? Bisa. Maka dibagi dengan 5. Hasilnya 1. Sekarang kita faktorisasi. Faktorisasi. Dari yang 32 itu ditulis ini. Nah, 2-nya ada berapa nih? Tulis dulu 2. Harus 2 kali 2 4 atau 5? 5. Tulis dulu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ada 5. Jadi 2 pangkat 5. Yang 60 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 karena 2-nya ada 2 maka 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Sekarang kita cari FPB itu faktornya harus ada di keduanya. Jadi lihat di sini yang atas 32 kan 2 pangkat 5, yang bawah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, FPB harus ada di keduanya. 2 ada nggak di keduanya? Ada. Terus FPB itu cari pangkat yang paling kecil. 2 pangkat 5 sama 2 pangkat 2 kecilan mana? 2 pangkat 2. Boleh dulu 2 pangkat 3-nya dimasukin tidak? Dimasukin tidak? Ada nggak di 32? Berarti tidak ditulis. 5 ada nggak? Berarti tidak ditulis. Ya, 2 pangkat 2 hasilnya 2 dikali 2 hasilnya 4. Sekarang Kak KPK itu semuanya dikali tapi ambil pangkat yang paling besar. Jadi semuanya dikali. Ini sama 2-nya sama-sama 2. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 5 besar mana? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikali dengan 3 dikali dengan 5. 2 pangkat 5 hasilnya berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 11 kali 2 ini 2 kali 3 dikali 5. 3 dikali 5 dulu berapa? 3 kali 5 11. Sekarang susun bawah 32 dikali 15. 5 kali 2 10. 5 kali 3 15 sama 1 6. 1 kali 2 2. 1 kali 3 sekarang hidup 6 jadi KPK-nya hasilnya 480. 1 2 3 4 5 kali 3 kali 5 sama dengan yang ini berarti hasilnya 400. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Udah yang cara 1 atau yang cara 2?
aja kita jadi tadi itu kalian kamu murid kan sudah dibagi kemarin kelompoknya jadi 4 kelompok. Di sini dibagi LKPD-nya. Nanti ditulis nama kelompoknya dan kelasnya, ya kan? Nanti dulu lagi dijelaskan. Dikerjakan kita kelompok ya. Di LKPD-nya nomor 1 itu tentukan KPK-nya dulu 12 dan 28. Nanti kan di situ sudah ada bulatannya untuk pohon faktor. Nanti itu tinggal diisi dibagi dengan bilangan prima apa dan diisi hasil pembagiannya berapa. Perlu menentukan KPK. Yang nomor 2 juga sama, masih menentukan KPK. Yang nomor 3 itu ada soal sehari-hari. Kalian tentukan itu masuk KPK atau RPB. Diselesaikan boleh dengan pohon faktor, boleh dengan tabel. Jangan semua ikut mengerjakan, semua ikut berpartisipasi. Semuanya ikut mengerjakan. Boleh kelompok ini kan kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Yang balik kelompok 4. Ditulis nama kelompok yang bernama. Contohnya, ya kan? Ini berarti lihat KPK ini yang disuruh nanti apa? Ini mau KPK ambil pangkat yang paling ke arah kali kan ini perintah ayo dikumpulkan. Sudah? Ya, kelompok 3, 4. Kumpulkan. Ada belum? Ayo dikumpulkan. Tulis namanya jangan lupa. Nomor 1 seperti ini jawabannya. Nomor 2 ibu tunjuk Kais. Ayo yang 2 ini sebelahnya ya. Ini kamu bawa aja. Kan KPK dari 12 dan 21. Saya mau tanya ke atas nomor 2 hasilnya KPK-nya adalah makhluk ya, lihat beri tepuk tangan buat Aida.
hasil dengan kata-kata yang sudah benar. Nah, sekarang untuk merilekskan pikiran kita lakukan ice breaking. Ayo silakan berdiri, ambil dua orang. Taruh pena di tengah-tengahnya. Taruh pena di antara kalian. Kita main boom slap pen. Ayo berdiri. Main boom. Boom slap tepuk tangan. Sampai pena. Ya, ayo kita coba konsentrasi. Boom. 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 Pen. Ayo sekali lagi, taruh lagi. Konsentrasi. Ulang. Boom. Slap. Boom. Slap. Boom. 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 Slap. Slap. Boom. Slap. Ya, sekarang sudah belajar tentang KPK dan FGD. Sekarang ikutannya dari pembelajaran tadi, kalian dapat menentukan KPK itu apa? Kelipatan. Tapi mencarinya dengan cara ya, kalau ada yang sama faktornya cari yang terbesar. Tapi semuanya dikali. Nah, terus kalau FPD kepanjangan dari FPD tadi apa? Yang dicari pangkat yang yang harus ada di keduanya atau di ketiganya. Kalau FPD dan KPK tadi, cara penyelesaiannya ada berapa? Oh, tadi ada berapa penyelesaiannya? Yang pertama yaitu yang kedua dengan cara karena setelah mempraktekkan lebih mudah untuk kalian, lebih mudah menggunakan form faktor atau tabel. Dua-duanya bisa, salah satu juga boleh, tidak ada paksaan. Nah, untuk tugas di rumah silakan dicatat Ibu Dewi Dekan. Ya, silakan siapkan. Ibu teh janjiin aja. Ini bukan di pertemuan berikutnya. Sudah nomor 1. Tentukan KPK dari 12,28 dan 40. Satu suruh nyari KPK nomor 12. Membuat soal serikat. Pada suatu hari Upin
Dari PR-nya sampai situ kerjakan di namanya PR dikerjakan di rumah. Itu silakan dan tulisnya untuk materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang APK dan EPD. Hanya saja ini kan di dalam bulan angkanya sudah pasti 2, 3, 4, 5 dan seterusnya 100 ribuan bahkan itu udah pas itu bilangan bulan. Sementara pada materi berikutnya kita menggunakan variabel. Nah, APK dan EPD dalam variabel. Nah, variabel itu tidak berbentuk angka, tapi huruf. Jadi kalian mencari faktor dari huruf. Jadi ada angka dan hurufnya. Nanti minggu depan akan dijelaskan secara lebih detail. Sekarang mari kemas-kemas pasukan di dalam tas. Kemudian pakai di dalam. Ayo Susan bimbing teman-temannya untuk duduknya. Kawan-kawan siap, kawan-kawan mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Guru. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga diingat dalam pelajaran sehari-hari. Jaga kesehatan. Jangan makan sudah. Dan satu lagi, Ibu ada pesan. Jangan buat mainan yang berbahaya. Sekarang lagi tren buat gasing dari komputer. Ya, sangat itu membahayakan. Jadi ibu harap jangan ini coba-coba ikut nanti terkena. Sekarang boleh ya.